Perhatian, di balik realitas yang terlihat, ada kebenaran tersembunyi. Dokumentasi ini yang dibangun dari riset faktual dan pengalaman lapangan kami akan membawa Anda menyelami fenomena supranatural dan kasus-kasus gangguan gaib di Indonesia. Hello guys, welcome back di channel DIAG, Direktorat Investigasi Alam Gaib. Channel dengan spesialisasi memberikan edukasi supranatural yang realistis untuk kawan-kawan semua. Dalam kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenali sebuah fenomena yang disebut dengan tindihan. Pernah nggak teman-teman terbangun sepenuhnya sadar, tapi badan nggak bisa bergerak? Teman-teman merasa ada beban berat di dada. Atau ketika setengah sadar, teman-teman melihat ada sosok bayangan muncul di kegelapan. Teman-teman berteriak, tapi gak ada suara yang bisa keluar. Nah, pengalaman-pengalaman tadi di Indonesia memiliki nama lokal tindihan atau arep-arep. Selama berabad-abad, nenek moyang kita percaya fenomena ini adalah serangan dari kekuatan yang tak kasat mata. Tapi sejatinya tidak sesimpel itu. Ada hal-hal yang tidak banyak orang tahu tentang fenomena arep-arepan ini. Di DIAG, kami menyelidiki dunia tak kasat mata. Dan hari ini kami akan menguak misteri arep-arepan dari berbagai sisi. Disebut tindihan di Jawa, atau arep-arepan, atau arep-arep di Sunda. Bahasa ilmiah dari fenomena ini adalah sleep paralysis. Fenomena ditindih oleh roh atau oleh jin sering berulang dalam cerita-cerita dari leluhur kita. Begitu umumnya fenomena ini hingga orang tua dan leluhur kita sering mengajarkan cara-cara perlindungan. Menggunakan benda tajam di bawah bantal, menggunakan benda tajam seperti gunting yang digantung, doa dan mantra, bahkan upacara ritual seperti ruatan. Arep-arepan atau sleep paralysis bisa kita bagi menjadi 3 penyebab utama. Penyebab pertama, kondisi psikologis akibat tubuh yang sangat lelah atau stres. Penyebab kedua, gangguan gaib. Penyebab ketiga, kondisi di mana kesadaran berada 50-50 di antara tidur dan bangun. Kesadarannya sudah ada, tapi kendali belum ada, jadi badan belum bisa bergerak. Lantas, bagaimana membedakan antara arep-arepan karena faktor fisik dan arep-arepan yang terjadi karena kehadiran entitas gaib? Sebetulnya cukup mudah. Arep-arepan yang terjadi akibat gangguan supranatural itu ada ciri-ciri spesifiknya. Ciri yang pertama, kejadiannya terjadi berturut-turut. Ada kasus yang kami jumpai, arep-arepan ini terjadi hingga 5 hari berturut-turut tanpa henti. Ciri kedua, bila ini berasal dari gangguan supranatural, korban akan melihat bentuk bayangan gaib. Kadang samar, kadang jelas. Mereka tidak harus muncul di hadapan Anda. Bisa juga berada di pojokan kamar atau melayang di langit-langit. Ada kasus-kasus ekstrim, sosoknya mewujudkan muka dengan jelas dan menyeramkan. Bayangkan aja, tiba-tiba muka muncul di hadapan Anda. Ciri yang ketiga adalah ada kasus arep-arepan di mana korban mendengar suara-suara berisik. Bisa suara berisik orang ngobrol yang gak jelas, bisa suara lengkingan, bisa suara orang ketawa, atau bisa juga suara entok atau suara bebek. Kwek 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 gitu. Pek 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 pek. Nah, seperti itu. 3 hal tadi adalah gambaran yang sering diciptakan oleh para korban arep-arepan kepada kami.
Ada juga yang bercerita tentang pengalaman yang sangat mengerikan. Korban merasa kedua tangan dipegangi dengan kuat. Korban meronta-ronta, tapi tangannya berasa seperti terkunci, memberikan rasa gak berdaya yang sangat traumatis. Untuk penjelasan rep-repan secara medis, Sain menjelaskan bahwa saat itu otak sedang memperdaya Anda. Sleep paralysis terjadi ketika pikiran Anda terbangun selama tidur, tapi tubuh Anda tetap lumpuh. Perasaan berat di dada itu hanyalah halusinasi. Sosok bayangan yang muncul itu juga halusinasi. Itu adalah gejala umum yang dipicu oleh aktivitas otak dan ketakutan yang intens. Hingga saat ini, pemicu umum yang teridentifikasi secara medis adalah kurang tidur, jadwal tidur yang tidak teratur, posisi tidur yang terlentang. Anda yang mengalami rep-repan, Anda tidak sendiri. Menurut sebuah penelitian di Denpasar, Bali, lebih dari 72% siswa sekolah menengah dilaporkan mengalami gangguan ini. Jadi, bagaimana kita mengatasinya? Banyak yang masih menggunakan metode tradisional, menggunakan daun bidara, menggunakan pusaka atau jimat untuk perlindungan, atau mencari bimbingan dari ahli supranatural. Itu beralasan. Praktek-praktek ini seringkali menawarkan kenyamanan dan validasi budaya. Dan kadang memang manjur. Simply it works. Sains juga menawarkan langkah-langkah praktis. Meningkatkan sleep hygiene, meningkatkan kebersihan tidur, mengelola stres. Bahkan menjalani terapi dengan expert juga dapat membantu mengurangi kecemasan penyebab gangguan tidur. Ada kalanya rep-repan bisa menjadi lebih dari sekedar mimpi buruk. Ini bisa menjadi sangat berbahaya bila entitas gaib yang mengganggu mulai melakukan hal-hal yang ekstrim. Misalnya, menimbulkan rasa sakit fisik yang nyata, menimbulkan bekas memar di tubuh, atau bahkan yang paling parah, gangguan berupa sentuhan, gesekan, atau dorongan darah kelamin. Jika Anda atau orang-orang terdekat mengalami ciri-ciri rep-repan yang ekstrim, yang mengarah pada gangguan fisik atau sentuhan seperti ini, segera hubungi ahli supranatural atau profesional yang memang kompeten. Tindihan yang ditenggarai sebagai gangguan gaib sering muncul bila Anda tidur di tempat asing. Jin penunggu di situ merasa terganggu dan melakukan komunikasi dengan cara rep-repan. Di DIAG, kami percaya pemahaman adalah senjata pamungkas melawan ketakutan. Rep-repan mengingatkan kita akan adanya hubungan mendalam antara pikiran kita, budaya kita, dan misteri yang masih terbentang di luar alam sadar kita. Misteri alam gaib apa yang harus DIAG selidiki? Beritahu di kolom komentar di bawah.